Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Salim. Saya di sini akan menjelaskan presentasi dengan tema keamanan wireless LAN. Dalam keamanan wireless LAN terdapat protokol keamanan yaitu WAP, WAP, WAP2. Protokol Wireless Equivalent Privasi atau WAV ini tipe keamanan kabel pertama dan dianggap paling tidak aman dari semua protokol. Meski mudah diretas, WAV jadi yang paling banyak digunakan di dunia sampai sekarang. Alasan WAV masih digunakan biasanya karena masih menggunakan perangkat lama, administrator jaringan belum mengubah keamanan default jaringan, atau perangkat belum mendukung sistem keamanan lebih baru WAV. Protokol Wi-Fi Protection Access (WVA). WVA hadir sebagai penerus WAV akibat kelemahan dari sistem tersebut. WVA didesain dengan komponen Encryption Temporal Key Integrity Protocol atau TKIV yang kemudian digantikan oleh Ascending Encryption Standard atau ACE. Namun ternyata WAV masih mengadopsi beberapa fitur dari WAV yang pada akhirnya membuat protokol ini juga dianggap tidak aman. Lalu ada lagi protokol Wi-Fi Protection Access 2 atau WAV2. WAV2 adalah penerus dari WAV. Salah satu perubahan paling signifikan antara WAV dan WAV2 adalah penggunaan algoritma ACE dan CCMP atau Control Capture Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIV. Hal inilah yang membuat WPIV jadi protokol paling aman dibandingkan WAP dan WAV. Pada sistem WAV dan WAV dan WAV2, maka WAV yang paling aman. Maka WAV2 yang paling aman karena WAV2 adalah penerus untuk menggantikan WAV. Salah satu perubahan paling signifikan antara WAV dan WAV2 adalah ACE dan CCMP Counter Strike Chaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Hal inilah yang membuat WPA2 jadi protokol paling aman dibandingkan WPA dan WAV. Seaman-amannya protokol bukan berarti tidak dapat ditembus. Langkah-langkah untuk mengamankan wireless LAN diantaranya ialah menyembunyikan SSID. Nama jaringan nirkabel disebut juga dengan Service Set Identification atau SSID. Secara default, SSID dari access point akan disiarkan dan hal ini membuat pengguna mudah untuk menemukan jaringan kita. Untuk menghindari kabar dan penggunanya tidak bertanggung jawab dan menggunakan jaringan kita, maka dapat membatalkan SSID yang diakses point agar hanya menggunakan yang mengetahui SSID yang terkoneksi. 2. Penyaringan MAC. Setiap akses point atau router sudah dilengkapi fitur MAC filtering. Dengan adanya ini, kita dapat menentukan siapa saja yang dapat terkoneksi dengan jaringan kita, yaitu dengan membuat daftar putih berdasarkan MAC. Jika ada yang tidak disetujui, maka pengguna ini tidak akan diizinkan. Namun tidak selamanya opsi ini aman karena masih dapat ditembus pembaruan penyerang, melakukan sniffing paket dan mendapatkan salah satu MAC yang ada pada daftar putih dan melakukan spotting. Lalu mengisi jaringan nirkabel dari LAN. Untuk melindungi jaringan LAN internal dari perlindungan yang diperlukan dari jaringan nirkabel, maka perlu diperlukan perangkat perimeter jaringan atau membuat zona DMZ untuk mengisolasi LAN tersebut. Jika pada permintaan dari pengguna yang menggunakan jaringan nirkabel LAN internal, maka diperlukan permintaan lagi, misalnya menggunakan server RAS atau menggunakan VPN. Lalu teknik yang lain ialah mengontrol sinyal nirkabel. Teknologi 802.11b WAV dapat memancarkan gelombang mencapai 300 Hz, sekitar 91,5 meter. Kebutuhan pancaran ini pada antena yang digunakan tradisional antena akan memancarkan ke arah tertentu dan pancarannya tidak melingkar seperti omnidirectional yang biasanya digunakan oleh akses point pada umumnya. Dengan memilih antena yang tepat, dapat mengatur jarak sinyal dan arahnya untuk melindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.
I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in.